Ustadz, dokter bilang saya terkena kanker paru-paru stadium lanjut. Saya takut. Saya takut, Ustadz. Umur saya mungkin tidak lama lagi. Saya tidak siap meninggalkan keluarga saya. Saya tidak siap menghadapi kematian. Pak Imam duduk diam di kursi kayu di teras rumahnya yang sederhana. Napasnya terasa berat, dadanya seperti ditindih beban yang tak terlihat. Asap rokok yang dulu menjadi teman setianya kini hanya meninggalkan penyesalan pahit. Sejak dokter memberi vonis kanker paru-paru stadium lanjut, dunia Pak Imam berubah. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan, dan pikirannya terus dihantui pertanyaan. Apakah waktuku tinggal sebentar lagi? Pagi itu, setelah mendengar adzan subuh dari masjid dekat rumah, Pak Imam memutuskan untuk menemui Ustaz Salman. Ia tak tahu apa yang mendorongnya, mungkin rasa takut atau sekadar ingin berbagi beban. Dengan langkah pelan, ia tiba di rumah sederhana Ustaz Salman yang tak jauh dari masjid. Assalamualaikum, Ustadz. Ujar Pak Imam dengan suara serak. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk, Pak Imam, disambut Ustaz Salman dengan senyum hangat. Pak Imam duduk di kursi yang disediakan. Ia menggenggam tangannya erat-erat, mencari keberanian untuk berbicara. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berkata, Ustadz, dokter bilang saya terkena kanker paru-paru stadium lanjut. Saya takut. Saya takut, Ustadz. Umur saya mungkin tidak lama lagi. Saya tidak siap meninggalkan keluarga saya. Saya tidak siap menghadapi kematian. Suaranya bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ustaz Salman menatap Pak Imam dengan penuh kasih. Pak Imam, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Tetapi bukan soal kapan kita meninggalkan dunia ini yang terpenting, melainkan bagaimana kita mengisi sisa waktu yang Allah berikan. Apakah kita memanfaatkannya untuk mendekat kepadanya, atau justru sebaliknya? Tapi Ustadz, saya merasa sia-sia. Hidup saya penuh dosa. Saya menyesal, terutama karena kebiasaan buruk saya merokok. Mungkin inilah akibatnya. Ujar Pak Imam dengan suara lirih. Ustaz Salman tersenyum lembut. Penyesalan itu tanda Allah masih memberikan rahmat-Nya, Pak Imam. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah, selama kita benar-benar bertaubat. Ingat, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang perlu Pak Imam lakukan sekarang adalah berserah diri kepadanya, memohon ampun, dan memanfaatkan sisa waktu dengan kebaikan. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, Ustadz. Saya merasa lemah, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Ucap Pak Imam dengan nada putus asa. Apakah menurut Ustadz saya masih punya harapan? Tanya Pak Imam pelan. Tentu, Pak Imam. Harapan itu ada selama kita masih diberi kehidupan. Bahkan, kalaupun penyakit ini tidak kunjung sembuh, ingatlah bahwa setiap rasa sakit yang dirasakan adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi, jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Air mata mulai menetes di pipi Pak Imam. Tapi kali ini, air mata itu membawa sedikit rasa lega. Terima kasih Ustadz, saya akan mencoba memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Ujar Pak Imam dengan suara lebih mantap. Ustaz Salman tersenyum. Ingat, Pak Imam, ujian ini adalah tanda kasih sayang Allah. Mungkin, inilah caranya untuk membawa Pak Imam lebih dekat kepadanya. Tetaplah berdoa, berusaha, dan berserah. Dan yakinlah, Allah selalu bersama hambanya yang bersabar. Pak Imam pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan. Napasnya mungkin masih berat, tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya kini memiliki sesuatu yang baru, secercah harapan dan iman. Di sepanjang perjalanan pulang, ia mengulang-ulang zikir yang diajarkan Ustaz Salman. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.